teduh bareng yuk di hari Selasa ini. Nah, tema kita hari ini yaitu dalam penyertaan Allah, tantangan menjadi peluang. Teman-teman, kalian tahu kan siapa nama orang tua Musa? Betul banget. Namanya adalah Amram dan Yokebed. Dan itu ada di Keluaran 6 ayat 19. Nah guys, mereka itu sebelumnya sudah mempunyai 2 anak kan, yaitu Miriam dan Harun. Mungkin pada waktu mengandung Yokebed itu berdoa mati-matian supaya ia mendapatkan anak perempuan, supaya tidak dibunuh oleh orang Mesir pada waktu itu. Tetapi ternyata yang lahir adalah bayi laki-laki. Dan pada saat itu hal ini kelihatannya merupakan suatu bencana. Akhirnya guys, ketika bayi itu lahir, dalam pernyataan lain di Alkitab disebutkan kata cantik. Nah, mereka menganggap Allah mempunyai maksud tertentu atas anak yang kemudian diberi nama Musa. Peti pandan yang dimaksud mungkin sejenis papirus guys. Dan cara menatanya serta lokasi dihanyutkannya memang dimaksudkan supaya bayi itu ditemukan orang lain. Bukan bayi yang sengaja dibuang ya guys ya. Tetapi pada akhirnya terlihat bahwa sebetulnya kelahiran bayi laki-laki ini merupakan suatu berkat yang luar biasa, bukan hanya bagi Amram dan Yokebed, tetapi juga bagi seluruh bangsa Israel. Ironi ya guys ya, bahwa bangsa yang dianggap kuat dan menolongnya adalah yang kemudian dikalahkannya. Mari kita baca kisahnya ya, mengenai kelahiran Musa dan proses Musa diselamatkan. Yuk kita sama-sama baca dari kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dantar, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Teman-teman, dalam hidup orang Kristen sering banget ya terjadi hal-hal yang kelihatannya merupakan sebuah bencana, dan bahkan itu adalah hal-hal yang sering kita doakan supaya tidak terjadi. Tidak hanya bayi Musa yang terancam dibunuh teman-teman. Bayi di Bethlehem saat di era Yesus juga mati dibunuh karena perintah Herodes. Teman-teman bisa lihat ya di Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18. Tapi Yesus tidak bisa mati karena Tuhan mempunyai rencana bahwa ia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Rencana Tuhan itu nggak mungkin bisa digagalkan oleh manusia.
Jadi guys, kita perlu camkan ya bahwa Tuhan itu gak pernah memberikan bencana. Semua itu diberikan untuk kebaikan kita, dan itu merupakan sebuah berkat bagi kita semua. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 23 teman-teman, yang berbunyi demikian, mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi teman-teman, tindakan menyembunyikan Musa juga menunjukkan bahwa mereka lebih taat atau takut kepada Tuhan daripada raja. Setelah 3 bulan teman-teman, tangisan bayi itu menjadi terlalu keras sehingga tidak mungkin bisa disembunyikan lagi. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari? Dari kisah ini kita bisa melihat teman-teman, yang pertama, Firaun ingin terus menguasai Israel. Tetapi tanpa ia sadari teman-teman, Tuhan mengatur sehingga Musa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan Israel justru dibesarkan di istana Firaun. Yang kedua teman-teman, ini adalah persiapan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk melakukan tugasnya sebagai pembebas dan pemimpin bangsa Israel nantinya. Nah, akhirnya Musa dimasukkan dalam peti dan diletakkan di sungai Nil. Orang tua Musa sudah berusaha secara maksimal dan sekarang mereka berserah kepada Tuhan. Banyak orang berserah tanpa mau berusaha sedikit pun. Ini bukan penyerahan tetapi kemalasan. Nah, sekarang bukan saja Musa yang selamat, tetapi juga ibu Musa bisa memelihara atau menyusui anaknya sendiri. Dan bahkan diberi upah untuk hal itu loh teman-teman. Nah guys, jika Tuhan menyertai kita, selalu ada jalan keluar ya. Walaupun terlihat sebagai tantangan, tetapi di baliknya ada peluang yang bisa kita raih. Jika ibunya Musa kreatif, membuat perahu pandan kecil untuk menyelamatkan Musa, maka kita juga tidak kehilangan akal loh untuk menemukan peluang di antara tantangan. Tuhan memberkati. Halo semua, itu tadi dengan kita hari ini. Nah teman-teman, dari materi yang dibawakan oleh Losunita tadi mengingatkan kita untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dan selalu berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi teman-teman. Tapi teman-teman, saat kita berusaha, kita juga harus berpasrah dan berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu menyertai kita dan membantu kita dalam mengeluarkan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, untuk menutup saat teduh hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memperlukan kami di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat bersaat teduh. Ya Tuhan, pada hari ini kami diingatkan untuk selalu berserah kepadamu ya Tuhan. Dalam setiap masalah apapun yang kami hadapi, ingatkan kami untuk selalu berusaha dan berpikir kreatif dan selalu ingat kalau Engkau selalu menyertai kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan dalam menjalani hari ini supaya kami dapat melewatinya dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa juga untuk saat teduh besok di channel YouTube ini. Nah, kalau udah nonton, kalian bisa nih share saat teduh ini ke teman-teman yang lain agar semua orang dapat berkat dari saat teduh ini. Nah, jangan lupa juga setiap hari Sabtu jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship. Nanti linknya akan dibagikan di grup Line, grup WA dari Youth GKI Kanaan. Jadi ditunggu ya linknya. Nah teman-teman, kalau kalian punya pergumulan, permasalahan, kita open loh IG-nya. Jadi kalian bisa DM ke Instagram kami di @youthgkikanaan. Nanti setiap permasalahan dan pergumulan kalian akan dibahas oleh Lao Seyun dan Ko Ivan. Nah teman-teman, jangan lupa juga untuk mendengarkan podcast kita di Spotify, namanya Podcast Youth GKI Kanaan. Di situ kita akan membahas semua pergumulan anak milenial dengan santai, receh, tapi berguna. Jadi, see you, bye-bye, have a blessed ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Podcast Youth Millennial. Oke teman-teman, jadi ini episode lanjutan dari episode sebelumnya. Oh ya, bener banget. Di episode sebelumnya aku ada mau nanya nih, kalau sebenarnya kita tahu kita indigo itu dari kita kecil atau kita jadi indigo saat kita udah besar? Itu karena
bisa iya bisa enggak gitu ya. Kita bisa ngeliat penglihatan ketika kita besar dan ketika kita udah menerima Yesus. Menurut Koko itu gimana? Ketika kita sebut orang yang sudah percaya Yesus itu, apakah betul-betul dia sudah jujur dengan kondisi misalnya keluarganya? Masa lalu keluarganya pernah bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jadi kita nggak tahu ini itu dari Tuhan atau bukan. Padahal apakah itu betul? Ya mungkin sebagian enggak loh, ya. Jadi artinya kita nggak bisa simpulkan dengan mudah untuk hal-hal seperti ini.